Bagaimana jadinya ketika cinta tak biasa berubah jadi bencana mematikan? Seorang pria di Jambi Tega meracuni mantan kekasihnya, yang juga seorang lelaki dengan racun mematikan bernama sianida. Bukan karena benci, tapi karena rasa cemburu yang sangat besar dan tidak terbendung. Yang lebih mengejutkan lagi, racun itu dikemas dengan kedok sebagai obat kuat. Ngeri banget kan cara pembunuhan seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan tak biasa ini? Bagaimana kronologi pelaku meracuni korban? Lalu di mana pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian? Tenang, semuanya akan kita bahas bareng-bareng. Mulai dari kronologi pelaku meracuni korban, penangkapan pelaku, sampai hukuman yang didapat oleh pelaku. Ketemu lagi nih kita di channelnya Istana Media. Di channel ini, saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hangat-hangatnya banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IG News bareng saya, kita akan breakdown atau menjabarkan secara detail terkait berita yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Kasus ini menyita perhatian publik. Bukan hanya karena motifnya yang rumit, tapi juga karena kisah asmara gelap yang menyertainya. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Ini adalah cerita tentang cinta, manipulasi, dan pengkhianatan. Inilah kisah lengkap tragedi cemburu mau ditinggal nikah. Akhirnya cinta jadi bencana. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita breakdown berita lengkapnya sekarang. Oke, kita akan mulai pembahasan ini dengan mengetahui kronologi kejadian. Kronologi bagaimana cara pelaku meracuni korban hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi, sebenarnya pelaku dan korban adalah sama-sama laki-laki. Mereka berdua sudah pacaran selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Hubungan mereka sudah lama terjalin secara diam-diam. Tapi, saat pelaku mengetahui pacarnya itu akan menikah dengan perempuan pilihannya dalam waktu dekat, si pelaku langsung cemburu besar. Sayangnya, cemburu itu bercampur dengan emosi yang tinggi. Akhirnya, pelaku memiliki pemikiran yang negatif. Dia berencana untuk membunuh pacarnya itu dengan meracuninya. Pelaku pun yang merasa tidak rela, akhirnya menyusun rencana pembunuhan. Senin, 16 Juni 2025. Kejadian bermula saat pelaku, seorang pria berinisial AFI, mengajak korban yang berinisial RH untuk bertemu di kosan pelaku. Lokasi kosan pelaku berada di Jambi, sama dengan korban, tempat tinggal mereka tidak begitu jauh. AFI mengajak RH ke kosannya untuk melakukan hubungan intim. Awalnya, RH sempat menolak karena memang sudah berniat mau menikah dengan perempuan pilihannya. Tapi, AFY tetap membujuk RH dengan obat kuat. AFY bilang kalau dia punya obat kuat agar RH bisa hubungan intim dengan tahan lama. Karena dibujuk terus-menerus, RH pun lama-kelamaan akhirnya mau menuruti permintaan AFY. RH akhirnya tiba di kosan AFY. Sebelum berhubungan, RH diminta AFY untuk minum obat kuatnya. Obat kuatnya itu dalam bentuk kopi. Tetapi, obat kuat kopi itu sudah dicampur dengan sianida oleh pelaku tanpa sepengetahuan korban. Pelaku pun meminum obat kuat itu. Mereka sempat melakukan hubungan intim. Namun, RH dalam waktu singkat setelah itu langsung kejang-kejang sampai akhirnya tak sadarkan diri lagi karena telah diracuni sianida oleh AFY. Setelah kejadian, pelaku langsung membuang sisa kopi yang bercampur kimia itu ke dalam kloset kamar mandi. Setelah itu, botolnya dicuci hingga bersih agar tidak ketahuan bekasnya. Melihat pacarnya keracunan dan lemas tak sadarkan diri, AFY sempat berubah pikiran. Ia merasa kasihan dengan pacarnya itu. Namun, aksi pelaku sudah terlanjur dilakukan. Akhirnya, pelaku pun pura-pura minta tolong di depan kosannya dengan panik. Dia meminta bantuan warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat dengan berbohong kalau korban pingsan karena terjatuh. Namun, saat dibawa oleh warga dan sampai di rumah sakit, korban sudah tidak bisa tertolong lagi. Di rumah sakit itu juga dilakukan autopsi. Hasil autopsi, ditemukan zat sianida di dalam tubuh korban. Disinilah pelaku langsung dicurigai dan ketahuan. Miris banget gak sih? Bisa-bisanya udah melakukan pembunuhan dengan meracuni, tapi malah merasa kasihan dan memutuskan untuk berpura-pura. Kronologi pelaku meracuni korban dengan sianida sudah dijelaskan secara detail. Tapi, sebenarnya rencana awal pelaku adalah bukan peracunan melalui sianida loh. Saat menyidak TKP alias indekos AFY, polisi sempat menemukan garam yang berada di dalam plastik.
Awalnya kayak biasa aja, tapi polisi semakin curiga dengan yang dilihatnya itu mungkin bisa jadi barang bukti pembunuhan berencana ini. Saat melakukan pengecekan dan investigasi, polisi menemukan bahwa ternyata garam tersebut didapat pelaku dari seorang dukun. Ini pengakuan langsung dari si pelaku. Pelaku meminta garam itu ke dukun agar pacarnya tidak meninggalkan dirinya dan menikah dengan perempuan pilihan. Polisi pun semakin curiga. Kemudian polisi mengecek ponsel milik pelaku dan ditemukan riwayat pembelian racun kalium sianida atau potas melalui aplikasi belanja daring. Jadi, pelaku mendapat racun jenis sianida itu karena beli melalui online shop. Berikut cuplikan saat sekelompok tim menyidak TKP alias kosan pelaku AFY. Pengakuan dia katanya belum Pak, tapi dari hasil sistem itu ada setiap hari dukun korban. Mana nih korban? Ngeri banget ya. Bener-bener rasa cemburu dalam hubungan tak biasa bisa menjadi bencana besar. Dari tadi kita udah omongin kronologi pembunuhan dan fakta di balik kasus ini. Tapi pasti kalian juga penasaran kan dengan identitas mereka? Dan hukuman apa yang akan didapat pelaku? Identitas nama pelaku adalah Anggi Febriandi. Pelaku berasal dari Jambi dan berusia 20 tahun. Sedangkan korban bernama Robi Hidayat yang berumur 24 tahun. Mereka berdua sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Peristiwa pembunuhan terjadi di kosan pelaku yang berlokasi di Jalan Profesor M. Yamin, Kelurahan Payolebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025. Karena telah melakukan pembunuhan berencana dengan racun sianida, pelaku terancam hukuman mati. Atas perbuatannya, AFY dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dengan jeratan pasal tersebut, pelaku terancam hukuman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Berikut cuplikan saat pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian di dalam kosannya. Dari kasus ini, kita bisa mengambil sejumlah pelajaran penting. Pertama, bahwa hubungan yang tidak sehat, baik karena ketimpangan kekuasaan, ketergantungan emosional, atau keterpaksaan sosial, selalu memiliki risiko menjadi destruktif. Dalam kasus ini, perasaan cinta yang tidak diiringi dengan keikhlasan dan pengendalian diri berubah menjadi obsesi yang berbahaya. Kedua, kasus ini menunjukkan betapa bahayanya akses bebas terhadap zat berbahaya seperti sianida. Penjualan bebas bahan kimia, beracun di internet, atau marketplace harus menjadi perhatian serius bagi negara. Harus ada regulasi yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa. Ketiga adalah pentingnya membuka ruang diskusi tentang orientasi seksual dan kesehatan mental secara dewasa dan bertanggung jawab. Menyembunyikan identitas atau menjalani hubungan diam-diam
karena takut stigma hanya akan memperbesar tekanan batin dan risiko konflik. Tragedi ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, tapi juga tentang sistem sosial yang belum cukup aman untuk semua orang menjalani hidupnya secara jujur dan terbuka. Hubungan tak biasa ini berakhir di rumah sakit dan hukuman mati atau seumur hidup. Cinta yang semula tersembunyi kini jadi tragedi yang terbuka. Bagi keluarga korban, luka itu tak akan pernah hilang. Bagi pelaku, penyesalan mungkin datang, tapi semua sudah terlambat. Semoga kita semua bisa belajar dari kasus ini agar nggak ada kejadian serupa di hari berikutnya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang kasus pembunuhan pacar sesama jenis dengan racun sianida ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya.